keluarga beliau dan sahabatnya, dan juga kepada alim ulama, tabi'in. Semoga mereka menjadi hamba-hamba yang mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Kemudian penghormatan kami kepada para kesyik kampung dalam kemukimanku. Kemudian penghormatan kami kepada imam masjid istiqamahku. Kemudian penghormatan kami kepada ketua dan anggota tuhabut mukimku. Dan yang keempat, selanjutnya penghormatan kami kepada imam menasah kampung dalam kemukimanku. Kemudian penghormatan kami kepada ketua tuhabut kampung dalam kemukimanku. Kemudian penghormatan kami kepada perangkat imam mukimku. Kemudian penghormatan kami kepada ketua anggota PHBI kemukimanku. Kemudian penghormatan kami kepada ketua pemuda mukimku, dan juga penghormatan kami kepada remaja masjid yang berhadir. Alhamdulillah, ini suatu kemuliaan yang luar biasa bagi kami untuk menyampaikan beberapa hal tentang pengukuhan dan persijuk imam syik masjid Al-Istiqamahku. Saya mewakili daripada mukim untuk menyampaikan beberapa patah kata. Hadirin hadirat yang mulia, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya pengukuhan malam ini atau persijuk imam masjid Istiqamahku. Sebelumnya perlu kami sampaikan kepada semua jamaah yang berhadir bahawa kami sudah beberapa kali duduk, mungkin lebih daripada 3 kali, untuk duduk memikirkan tentang pergantian imam syik masjid Al-Istiqamahku yang sebelumnya adalah imam kita, iaitu Ustaz Muhammad Taib, telah berpulang ke rahmatullah beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami berfikir, duduk beberapa kali memikirkan untuk mengganti beliau, dan ini hasil keputusan daripada beberapa kali rapat bahawa kami minta dengan senang hati, dengan ikhlas, Ustaz Zulkarnain mahu menggantikan beliau untuk mengisi kekosongan imam syik Masjid Al-Istiqamahku. Saya pribadi, setelah ni saya cerita sedikit untuk sebagai melepaskan mungkin sesuatu dari saya tidak bisa tidur beberapa minggu karena siapa yang akan mengisi imam syik Al-Istiqamahku ini. Saya bersedih, kadang-kadang saya menangis. Siapa sosok yang bisa menggantikannya? Apakah mau Ustaz Jul menggantikannya? Itu feeling saya, dan juga saya sampaikan kepada anggota Tuhabut, pada Pak Mukim. Saya utarakan semua itu supaya bisa terisi imam syik yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan saya sepakat bahawa Ustaz Jul, saya mohon, kami minta kesediaannya untuk menggantinya. Alhamdulillah beliau mau, walaupun berat. Beliau banyak kerja, ada beberapa tempat memimpin tahfiz, juga pengajian. Ini di Langgabuh juga ada di Muntasik. Kelah jauh beliau lakukan sebagai guru kita, guru bagi mereka
ke tahfidz dan mereka mau untuk menerima hal tersebut. Saya alhamdulillah dengan hati senang dengan merasa gembira bahawa kepada Allah kita bersyukur beliau mau menggantikan kekosongan Imam Syekh Masjid Istiqamahku. Dan inilah malam ini sudah terlaksana untuk pengukuhannya dan saya sampaikan kepada semua jamaah. Mungkin sebelumnya kita belum tahu siapa dan banyak bertanya kepada saya, malah kepada yang pengurus masjid juga bertanya siapa yang menggantikan imam besar Imam Syekh Masjid Istiqamahku. Dan malam ini sudah bisa kita nyatakan, kita kukuhkan bahawa Ustaz Zulkarnain ini menjadi Imam Syekh Masjid Al-Istiqamahku yang sebentar lagi akan dipersetuju oleh Tengku Muhammad Nur dari Ajun. Dan kita doakan kepada Allah ke depan masjid kita ini semakin semarak, semakin baik, semakin bagus dari sebelumnya. Dan inilah mungkin yang dapat kami sampaikan karena waktu dan kemudian dari kita semua tolong disampaikan kepada masyarakat yang ada di dalam pemukimanku, kalau mereka bertanya malah tak usah ditanya, dikasih tahu. Ya, semoga diberitahukan kepada semua masyarakat dalam pemukimanku masing-masing kampung bahawa Imam Syekh Masjid sudah ada dan sudah diemban tugas itu yang mulia oleh Ustaz Zulkarnain ini. Dan mari kita doakan kepada beliau selalu sehat, diberikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mampu ke depan lebih bagus jamaah kita di Masjid Istiqamahku. Itu doa kita semua. Ya, kasih tahu sama masyarakat, semua berdoa agar beliau diberikan kesehatannya supaya beliau tetap tegar di dalam melakukan atau mengembankan tugas ini. Mungkin karena waktu dan kesempatan ini adalah sangat singkat dari maghrib ke isya, saya cukupkan di sini. Pada Allah saya serahkan diri. Semoga Allah selalu membimbing kita dan memberikan keridaan-Nya atas apa yang kita lakukan pada malam hari ini, juga malam-malam selanjutnya semasa kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan keberkahan dan keridaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah kita serahkan diri. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Piah karena apa yang disampaikannya sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya acara pesejuk yang akan dilakukan oleh Tengku Muhammad Nur. Kepada Tengku Muhammad Nur kami persilakan.
selesai. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tengku M. Nur atas kesempatan dan waktu untuk mempersejuk Imam Besar Masjid Al-Istiqamah Kemukimanku. Selanjutnya, kita mintakan sepatah dua kata dari Imam Besar Masjid Al-Istiqamah Kemukimanku dan sekalian ditutup dengan doa. Kami selaku pembawa acara pada hari ini memohon maaf bila ada kesalahan kepada hadirin hadirat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adadi kulli ma'lumin lak. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: من ألف المسجد ألفه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama, tuan-tuan guru, tengku-tengku, bil khusus Abu Muhammad Nur, Imam Mukim, seluruh perangkat kemukiman, para perangkat tuhabat dan seluruh perangkat di tingkat kemukiman yang kami junjung tinggi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan qudratnya, dengan iradatnya, dengan sifat latif, rahim, raufnya telah meletakkan kita di antara taman-taman surga Allah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meletakkan sifat ta'alluq dalam hati kita kepada Allah melalui rumah Allah. Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang kelak akan berada di bawah naungan arsy Allah. Saat ketika itu memang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan. Satu di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang mana hatinya senantiasa ta'alluq. Ta'alluq ini dari alaqah, artinya senantiasa nempel dengan masjid. Jasadnya boleh di pasar dalam kesibukan perdagangan. Jasadnya boleh di sawah, di pertanian. Jasadnya boleh di mana saja, tapi hatinya gantung kepada Allah. Hatinya ta'alluq dengan rumah Allah. Karena tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di muka bumi adalah rumah Allah. Dan rumah Allah ini nanti akan kasih syafaat. Dalam kitab disebutkan nanti Allah Ta'ala akan persilahkan Ka'bah Baitullah masuk ke dalam syurga dengan penuh kemuliaan. Ini Ka'bah Baitullah akan katakan, wahai Allah, bagaimana aku masuk ke dalam rumahmu, dalam syurgamu. Tuh Masjid Nabawi masih di belakang. Ya sudah, bawa sekali. Bawa sekali masuk ke dalam syurgaku. Maka Masjid Nabawi akan katakan, ya Allah, bagaimana aku akan masuk dalam syurgamu, sedangkan Masjidil Aqsa masih di belakang. Ya, bawa sekali dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ketika mau dibawa masuk ke dalam syurga, dia katakan, wahai Allah, bagaimana aku masuk dalam syurgamu, masjid-masjid seluruh dunia masih di belakang. Bawa sekali semua masjid-masjid seluruh dunia. Ketika masjid-masjid di seluruh dunia ini mau masuk ke dalam masuk ke dalam syurga, masjid-masjidnya akan berkata, wahai Allah, bagaimana kami masuk ke dalam syurgamu? Ahli-ahli kami, orang yang hatinya senantiasa mencintai kami, ta'alluq kepada kami, menghidupkan kami. Mereka yang senantiasa menghidupkan, memakmurkan kami masih bilang, bawa semua mereka ke dalam syurgaku. Ini syafaat masjid. Dalam kitab juga disebutkan tatkala nanti Israel akan mencabut nyawa seorang hamba, dia akan pergi ke masjid di mana orang itu tinggal.
Dia akan beritahu aku akan mencabut nyawa si fulan. Maka masjid akan mengatakan, kalaulah boleh kami meminta demi hak kami sebagai rumah Allah, tangguhkanlah pencabutannya, nyawanya. Karena ia senantiasa sujud di atasku, dia memakmurkan aku sebagai rumah Allah, menunaikan hak-hakku. Tapi malaikat maut mengatakan ketetapan Allah Ta'ala tidak bisa diubah. Maka masjid akan mengatakan, demi hakku sebagai rumah Allah, maka aku meminta kepadamu, cabutlah nyawanya dengan selembut-lembutnya, sebagaimana engkau mencabut nyawa para kekasih-kekasihmu. Maka dengan syafaat masjid, orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah akan dicabut nyawa mereka dengan cara sebagaimana malaikat maut mencabut nyawa para kekasih-kekasih Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur bahwa Allah Ta'ala telah letakkan kita di dalam masjid, dan di sini kita membangun mahabbah di antara kita. Karena ini adalah alamat iman yang terbesar. Di antara alamat besar iman adalah innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Para ulama-ulama kita mengatakan innama adat hasyar. Adat hasar ini dibatasi, pembatasan hanya saja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, yang menghidupkan rumah-rumah Allah adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza ra'aitumur rajula yulazimul masajid fashhidu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seorang yang mana ulang-alik dari rumah ke masjid, artinya senantiasa memakmurkan masjid, hatinya ta'alluq kepada masjid, menghidupkan masjid dengan suasana iman, suasana ibadah, amal, ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah dan akhlak, menjadikan masjid sebagai sentral pembinaan umat. Fashhidu lahu bil iman, maka bersaksilah kalian. Nabi bersaksi dan Nabi pun menyuruh kita bersaksi bahwa dia benar-benar orang beriman. Kesaksian Nabi pastilah benar. Lalu beliau membaca innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kemudian Nabi juga katakan man alifal masjid alifahullah. Siapa yang mencintai masjid pasti Allah mencintainya. Siapa yang mencintai masjid pasti Allah mencintainya. Belum lagi di kitab diceritakan syafaat masjid ketika kita di atas titian sirat. Syafaat masjid tatkala kita berada di atas titian sirat ketika akan menyeberang. Kita luangkan waktu duduk di majelis ilmu guru-guru kita, para ulama kita, kita akan mengerti perkara ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkas saja. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya hayatul alim, hayatul alam. Mautul alim, mautul alam. Idza taharraka al-alim yataghayyar al-alam. Hidupnya ulama, hiduplah alam semesta. Kewafatan ulama ini akan menyebabkan kematian alam semesta. Apabila para ulama, para tuan guru, para masyayikh mereka bergerak, maka akan terjadi perubahan. Apa yang berubah alam semesta? Minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Minal jahalati ilal ilmi wal fahm, dari kejahilan kepada ilmu dan kefahaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu besar derajat tinggi para ulama sehingga dikatakan kewafatan satu orang alim itu lebih dahsyat, lebih berat daripada kematian satu kabilah. Dan Nabi SAW katakan mautul alim musibatul la tultham. Kewafatan seorang ulama adalah musibah yang tidak akan sompel, yang tidak akan bisa ditambal. Kewafatan seorang ulama adalah sompel. Sompelnya apa? Rompal. Yang tidak bisa ditambal. Jadi tadi disampaikan oleh ketua-tua HAPET, berpikir siapa yang bisa menggantikan guru kita almarhum Ustadz Muhammad Thayyib. Ya berdasarkan hadis ini, kalau kita ya cuman untuk jadi bisa, tapi kalau untuk menggantikan tidak akan pernah bisa. Karena kewafatan ulama adalah sompel yang tidak akan bisa ditambal.
Kewafatan Syekh Mudawali tidak akan bisa ditambal. Murid-murid beliau banyak, tapi untuk menambal sompel dengan sebab kewafatan beliau tidak akan pernah bisa. Kewafatan guru-guru kita, para ulama kita, abu-abu kita adalah sompel lagi. Sompel bagi umat yang tidak akan pernah ditambal, bisa ditambal. Muridnya banyak, muridnya bisa nempel tapi tidak tertutup penuh. Tetaplah guru-guru kita adalah orang-orang besar, orang-orang mulia yang tidak akan bisa ditutupi kehilangan mereka dengan kehadiran kita. Maka atas dasar ini Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan penuh kesadaran, saya tadinya mengatakan, terus terang saya katakan, saya tidak akan pernah mampu. Saya tidak akan mampu untuk menutup sompel dengan sebab kewafatan guru kita. Tetapi bagaimanapun, rumah Allah harus tetap dihidupkan. Rumah Allah harus tetap dimakmurkan. Jangan hanya karena sebab kewafatan beliau kemudian kita jadi termangu, akhirnya terbengkalai. Maka atas dasar inilah dengan beberapa pertimbangan, dan saya juga minta nasihat, saran beberapa orang tua yang senantiasa bersama-sama dengan saya. Waktu itu tuh Pak Saidi ada di samping saya. Waktu itu saya katakan, bagaimana ini Pak? Saya nggak akan mungkin mampu untuk kalau menggantikan almarhum, nggak akan mungkin mampu. Ya, tapi setidaknya apa yang bisa kita buat. Kalau untuk lebih baik, rasanya kok sangat tidak mungkin. Ya, paling tidak tetap hidup berkumandang 5 waktu, dan majelis ilmu yang berjalan semasa hayat beliau bisa kita teruskan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan untuk ini saya katakan kita tidak akan bisa berjalan tanpa pertolongan Allah, tanpa berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa irsyad para ulama, juga tanpa doa restu kita semua. Yang pertama, kita jadikan masjid sebagai sentral penyebaran suasana iman. Dari masjid akan menjadi sebab tersebarnya suasana iman di luar masjid. Apakah di rumah-rumah penduduk atau di mana saja. Kita jadikan masjid bukan hanya sekedar rutinitas untuk sholat fardu berjamaah. Tapi dari sinilah iman dan hakikat iman difahami dan kemudian tersebar di tengah-tengah umat. Untuk ini tentu perlu ada suasana dakwah di dalam masjid. Kemudian yang kedua, kefahaman agama melalui ilmunya para ulama. Tidak bisa tidak masjid menjadi sentral. Masjid kita jadikan sebagai sentral tempat penyebaran ilmu. Dari Masjid Nabawi lahir ulama-ulama besar di kalangan para sahabat. Begitu juga kita menjadikan masjid sebagai sebab tersebarnya kefahaman agama yang benar, akidah yang sahih, kaifiat ibadah yang benar sampai kepada umat melalui masjid. Kemudian yang ketiga, hidup suasana zikir dan ibadah di dalam masjid. Jangan sampai ada masjid, musola, menasa tidak kumandang azan. Saya pernah mendengar ulama kita mengatakan, azan kumandang laksana bendera Islam yang berkibar. Ketika ada satu waktu sholat azan tidak kumandang, itu artinya bendera Islam ketika itu sedang tidak berkibar. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semua. Kemudian, yang keempat, masjid menjadi sarana tarbiyah umat, perbaikan akhlak. Maka di masjid perlu hidup suasana khidmat. Suasana khidmat. Bagaimana orang mendapatkan ketenangan jiwa dalam masjid. Hatta seorang musafir yang dahaga, Allah hilangkan dahaganya ketika dia masuk dalam masjid. Sehingga sering kita dengar di Masjid Nabawi ada tergantung tangkai-tangkai kurma. Siapa saja bisa menikmati. Jadi masjid ketika musafir datang, musafir lewat, hatta dia orang kafir ketika melewati masjid, Allah hapus dahaganya. Allah hapuskan kelaparannya dengan sebab mereka menyinggahi masjid rumah Allah. Dengan ini akan menjadi sebab hidayah. Maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami 4 fungsi besar dan paling mendasar dari masjid inilah. Beranjak dari sini kita bagaimana memikul tanggung jawab sama-sama. Kalau hanya sekedar mengimami sholat, sangat sederhana. Sangat sederhana walaupun tidak mudah. Karena perlu syarat-syarat yang ketat berdasarkan ilmu.
Tetapi bukan hanya itu, lebih dari itu 4 hal tadi. Hidup suasana iman dan tersebarnya suasana iman. Hidup suasana majelis ilmu dan tersebarnya kefahaman yang benar. Akidah yang lurus, kaifiat ibadah yang benar, yang sah kepada umat melalui masjid. Kemudian hidupnya suasana zikir dan ibadah. Kemudian hidupnya tersebarnya suasana akhlak yang islami juga dari masjid. Sehingga masjid jadi sebab hidayah. Bertahun-tahun kita mendengar pengumuman setiap hari Jumat, kas masjid. Uang masuk, uang keluar. Apabila 4 hal tadi kita fikirkan bersama-sama, kita kerja keras sama-sama dan kita doa kuat bersama-sama. Sama-sama. Maka nanti kita akan mendengar pengumuman di hari Jumat. Si fulan hari kemarin masuk Islam di masjid kita. Satu pendatang, satu turis, satu orang yang sedang singgah dapat hidayah dan mengucapkan kalimat syahadah. Pengumuman itu akan kita dengar dan akan terus berulang-ulang dikumandangkan di masjid-masjid di rumah-rumah Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir sekali lagi saya katakan, saya tidak akan mungkin bisa memikul amanah ini dan tidak akan bisa menutup sompel yang sudah terjadi. Tapi bagaimanapun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus mengalir sampai hari kiamat, juga dengan keberkahan doa dan dukungan semua kita semua, sama-sama kita hidupkan masjid kita sehingga nur Masjid Nabawi di zaman Nabi kita akan dapat keberkahannya. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan kita untuk keberkahan kita minta doa dari guru kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام سلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير في الحياة وبعد الممت وعلى آله وصحبه وسلم تسمى كثيرا يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اختم أجلنا يا مولانا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا مولانا بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا كلمة لا إله إلا الله اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا ثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا وإجعل في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا ويسر أمورنا وأن تحسن مقاصدنا وأن تبلغ مرادنا وأن تيسر أمورنا أن تغفر ذنوبنا وأن توسع أرزاقنا وأن تقضي حوائجنا وإجعل في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في أمرنا وفي أمر هذه الأمر أرحل مخرجا مسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذه جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم استجب دعانا واشفي مرضنا وارحم أمواتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأستاذنا ولمشايخنا لإخواننا ولأجلنا وجداتنا
ولمن أحسن إلينا بخصوصا لأرواح دكتور محمد طيب بن محمد لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعانا وعملنا وحاجاتنا مقصودنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين Kepada hadirin hadirat bisa untuk memberi selamat kepada Imam Besar Masjid Al-Istiqamah Kemukimanku. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.